Kali ini kita bisa meneruskan kajian sorof dan alhamdulillah sudah beres ya. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr plus fi'il nahyi. Hanya fi'il nahyi nanti kita masukkan ke fi'il mudhari. Nah, ada satu fi'il lagi di mana dia agak beda sedikit ya. Bahwa fi'il yang sudah kita bahas fi'il madi fa'ala, fi'il mudhari yaf'ulu. Nah, itu fi'il yang dia nanti fungsinya ada fa'il. Jadi di fi'il nanti ada fa'il. Fa'il itu subjek. Jadi kalau ada fa'ala atau yaf'ulu, nah nanti kita akan cari mana fa'ilnya, mana subjeknya. Doroba misalnya, atau kataba, menulis. Nah, ketika kita mendapatkan kalimat kataba, nah kita di depannya akan cari tahu fa'ilnya. Misal Muhammad, kataba Muhammadun. Nah, Muhammad sebagai fa'il. Fa'il dalam bahasa kita itu namanya subjek. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke fi'il yang dia akan berubah. Ya, berubah, tidak ada lagi subjek. Nah, nanti fi'ilnya itu namanya bukan fi'il yang seperti yang sudah kita hafal. Fa'ala dan yaf'ulu. Kataba dan yaktubu. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Kalau masukkan Muhammad, kataba Muhammadun. Atau yaktubu Muhammadun. Itu fa'il. Jadi Muhammadun itu namanya fa'il. Kataba yaktubu. Nas itu artinya menulis. Menulis. Muhammad menulis. Nah, sekarang ada fi'il yang dia justru tidak ada Muhammadnya. Fa'ilnya hilang. Ya, fa'ilnya hilang. Jadi si fa'il hilang, nanti muncul maf'ul bih, objek. Objek dia akan memposisikan sebagai subjek gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada. Kita beri contoh ya, supaya paham. Jadi dalam kaidah ini kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis ya. Kan ini fi'il. Setiap fi'il, ini fi'il ya. Fi'il, fi'lun. Setiap fi'il harus ada fa'il, itu teorinya. Ini fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia apa? Subjek. Dan fa'il itu marfu, ingat, lihat. Nah, ini marfu. Ini ciri khas fa'il. Ini marfu. Tanda rofanya dengan domah. Kataba Muhammadun ad-darsa. Darsa pelajaran. Ad-darsa dia mansub ya. Mansub. Mansub itu fathah diantaranya. Nah, fi'il, fa'il, dan satunya ini adalah objek. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bedanya mana? Kalau fa'il marfu, kalau maf'ul bih mansub. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada kan ya? Tetap saja. Sama. Muhammad, pelajaran. Muhammad telah menulis pelajaran. Ya, sama. Sekarang terjemahkan. Muhammad sedang menulis pelajaran. Nah, jadi apa? Yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, gitu. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Artinya apa? Muhammad
Muhammad sedang menulis pelajaran. Nah, ini fi'il madi, kataba, kalau ini fi'il mudhari. Nah, itu yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan bahas, entah sekaligus atau dua pertemuan ya. Kalau kuat, sepertemuan kalau kuat. Nah, karena ini sama ya. Sekarang kita akan coba si fa'ilnya yang ini kita hilangkan. Jadi ini kan kataba tadi menulis. Nah, Muhammad menulis pelajaran. Sekarang kita rubah. Pelajaran itu ditulis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pelajaran itu ditulis. Betul ya? Pelajaran itu ditulis oleh Muhammad. Muhammad harus muncul. Pelajaran itu ditulis oleh Muhammad. Tapi dalam bahasa Arab, fa'ilnya itu tidak boleh ada kalau artinya sudah ada ditulis. Kalau sudah ada kata di, jadi si fa'il hilang, harus hilang. Yang hilang itu Muhammad. Ad-darsnya tetap. Ad-darsnya tetap. Tapi karena si fa'il hilang, fa'il marfu ya. Sedangkan maf'ul bih mansub. Karena hilang fa'il, maka si maf'ul bih daras dia pindah posisi ke fa'il ini. Yang tadinya darsa jadi darsu. Nah, gitu. Ini pengganti fa'il. Si maf'ul bih ini menggantikan posisi fa'il. Dan fi'ilnya jangan lagi kataba, tapi kutiba. Nah, jadi begitu ya. Kutiba. Berarti kutiba artinya bukan lagi tapi telah ditulis pelajaran itu. Jadi darsu. Ini sebagai pengganti fa'il. Pengganti bahasa menaib. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau ini fa'il. Ini fa'il. Kalau ini naibul fa'il. Pengganti fa'il. Si maf'ul bih menggantikan posisi fa'il. Tadina mansub berubah jadi marfu. Kutiba darsu. Telah ditulis pelajaran itu. Siapa yang menulis? Bukan. Udah, tidak ada. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu siapa yang menulis. Bisa karena memang tidak tahu. Bisa karena memang ya sudah di mafhum tahu. Kutiba. Nah, hari ini kita coba mentasifkan kutiba. Fu'ila, berarti ya. Tapi kalau hafal kataba, fa'ala, maka fu'ila atau kutiba pun akan hafal. Kan itu dari fa'ala. Fa'ala berubah jadi fu'ila. Kan itu kutiba. Fa'ala, tasifnya kan sudah hafal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altu, fa'alna, fu'ila juga sama. Barang-barang. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Ini itu namanya fi'il madi tapi majhul. Yang ini barusan, yang ini. Ini namanya fi'il madi, al-fi'lu, al-madi, al-majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tidak diketahui apanya? Fa'ilnya. Disebut majhul itu tidak diketahui. Jahil. Tidak diketahui.
Tidak diketahui apanya? Fa'il. Yang ada adalah naibul fa'il. Ini kegunaan dalam Quran jadi ada kan? Kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul kisos. Atau yang mirip-mirip. Zuyyina. Adanya. Zuyyina linnasi hubus syahawati. Atau azalzalah. Idza zulzilat. Zulzila. Sama. Fu'ila itu teh. Cuman beda itu. Idza zulzilatil ardu. Kalau ada yang marfu di depannya, pastikan itu naibul fa'il. Kutiba, kutiba ad-darsu. Pelajaran itu telah ditulis. Wa idza quri'al Qur'anu. Nah, itu sudah praktek. Quri'a, dibaca. Jangan membaca. Asalnya qara'a. Tapi sudah berubah jadi fi'il madi majhul. Kalau yang biasa itu fi'il madi ma'lum. Kalau mau ditambah ya. Yang itu fi'il madi ma'lum. Yang ini fi'il madi majhul. Ma'lum diketahui. Diketahui apanya? Diketahui fa'ilnya. Jadi yang ini fi'il madi. Nah yang ini fi'il madi ma'lum. Yang ini fi'il madi majhul. Bedanya itu saja. Majhul dengan maklum. Yang kadang maklum jarang kita tulis. Maklum. Langsungnya fi'il madi. Maksudnya yang ini. Tapi kalau sudah jadi kutiba, tambahkan majhulnya. Fi'il madi majhul. Nah, fu'ila. Jadi dari fa'ala jadi fu'ila. Sekarang fi'il mudhari dari yaktubu berubah jadi lihat perubahannya. Yu juga, yu, tapi bedanya lihat. Kalau itu kasroh sebelumnya, kalau ini fathahkan. Nah, ini yang membedakannya. Yaktubu jadi yuktabu. Sedang ditulis pelajaran itu yuktabun darsu. Darsu sebagai naibul fa'il. Nah, nanti belajar fa'il naibul fa'il di nahu ya, di nahu, bukan di sini. Di sini hanya hafalan. Hanya hafalan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana maf'ul bih. Itu mah nanti di ilmu nahu. Di ilmu nahu. Kalau sekarang ilmu shorof itu cukup menghafalkan yang ini. Kutiba atau fu'ila. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu dari fa'ala, fa'ala, fa'alu. Bisa itu ya? Bisalah semuanya ya. Kalau menghafal yang ini. Kutiba atau fu'ila saja. Ya, kita tasrifkan bareng-bareng. Fu'ila. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Sekarang ikhwan, kataba, ikhwan saja. Akhwat, nasoro. Semuanya. Fataha. Futiha. Nanti ganti yang lain ya. Karena zuyina, zuyina. 1, 2, 3. Zuyyinna. Ini biasa. Zuyyinta.
Zulzila terakhir. Zulzila. 1, 2, 3. Nah, berarti di surah Az-Zalzalah domir apa? Hiya. Idza zulzilat. Zulzilat. Tapi karena ada alif lam di depannya, maka harus dikasrohkan zulzilatil. Zulzilatil. Baik. Diulang. Zulzila. 1, 2, 3. Zulziltu, zulzil. Nah, semuanya kita rubah. Boleh ya. Yang penting kita hafal ini dulu. Kan ini hafalan tasrif fi'il madhi majhul, tergantung hafalan tasrif fi'il madhi maklum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau mungkin itu ini otomatis. Jadi kita bahas dua ya. Makanya insya Allah tidak akan susah, tidak akan susah ya. Diberi waktu 2 menit, tulis yang barusan. Fu'ila, tulis semampunya. Tidak akan saya tuliskan ya. Fu'ila, cukup 2 menit ya. Tulis di buku itu. Judulnya ini nih, Tasrif al-fi'lul madil majhul di atasnya. Tulis di bawahnya fu'ila. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu sesuaikan dengan fa'ala. Silakan tulis. Cukup 2 menit. Judulnya tasrif fi'il madhi majhul judulnya. Tasrif fi'il madhi majhul. Satu menit lagi. Sudah? Ya. Seorang coba tasrifkan, seorang-seorang ya. Seorang-seorang. Karena ini hafalan. Ganti dengan bukan fu'ila, bebas ya. Tapi harus beda. Anu dipakai pas terakhir. Bebas ya. Bisa? Kang Atang bisa ya? Jangan fu'ila, jangan fa'ala. Jangan fu'ila, ganti fi'il yang lain. Pokoknya nama wazannya fu'ila. Yang sudah silahkan, tidak apa. Tapi semua orang beda ya.
Baik, langsung tasrifkan, Kang Atang. Bagaimana welah sok? Jalasa jadi julisa. Silahkan. Yang lain siap-siap. Terus. Julisna. Iya. Mukhotob. Anta. Tulis langsung. Pak Ade. Yang lain jangan nulis ya. Entah mau ditulis. Ya, sok Pak Ade. Apa? Jadi apa? Duriba, silakan. Alhamdulillah. Tulis Pak Ade, duriba. Kenapa ditulis? Karena saya lihat itu harus terlatih nulisnya ya. Di PR yang di-share itu. Nah, tulisan nun. Jadi teringat. Fu'il. Nah, nun itu ke bawah kan. Nah, yang ini. Fu'il. Nah, nunnya ke bawah kan ya. Kalau ini garis buku. Tuh, lihat. Di bawah. Nun. Kan hampir masih ada fu'ilna teh atau fa'alna. Nah, begini. Nah, ini yang salah. Fu'il. Nah, ini yang salah. Nun itu harus ke bawah. Khusus nun. Ya. Wajan hunna tuh. Hunna dan antuna. Fu'ilna, fu'iltun. Nah, ya. Terus. Sok, bisa Acan? Acan. Tasrifnya hafal? Nah, Acan, berarti hafalkan. Oh, kudu nama kayaknya Kak Cahyadi ya. Sudah hafal? Sok, mana? Qoro'a. Hah? Enggak, iyalah. Naon? Hafal Can? Doroba. Ya, sok. Jadi naon? Duriba. Tasrifkan. Durib. Ya, duribtum. Duribtuma. Ya, duribtun. Nah, terus anak duribtu. Bagus. Durib. Nah, tulis langsung. Nah, tadi can hafal sa nami teh? Nah, sok tulis. Tulis tinggal di buku lah. Terus qoro'a. Jadi ya, sok. Ya, dibalik. Jadi kemana? Ya? Domir hunna. Hah? Diulang. Kan kuri'a ya? Sok. Kuri'a. Ya, gitu terus. Alhamdulillah. Yang belum bisa justru motivasi ya. Insya Allah bisa lah. Terus belajar insya Allah akan mahir mungkin. Ya, Bu, silahkan. Badai naon? Fataha menjadi silahkan teh. Futiha. Putih tuh artinya apa? Putih tuh. Bukan me, tapi di. Saya dibuka. Saya telah dibuka. Duka, naon itu teh. Putih tuh. Tulis Bu. Teruskan Bu. Apa Bu? Kholaqa jadi apa? Bagus. Khuliqa. Tasrifkan.
Bagus. Muhotob. Bagus. Alhamdulillah. Terus, mangga. Sa'ala jadi, apa artinya sa'ala? Bertanya. Mangga teh. Su'ila. Alhamdulillah. Silakan ditulis. Kenapa? Karena belajar menulis. Itu wazan tasrif fi'il madi majhul. Yang artinya di, telah di. Jadi kalau nanti di Quran mendapatkan fi'il madi majhul atau fi'il mudhari majhul, maka cara itu cari di depannya ada tidak naibul fa'il, bukan fa'il lagi. Kegunaannya memang banyak ya. Contoh, sambil nulis ya. Misalkan kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya tadi apa? Telah ditulis, dicatat. Kutiba telah dicatat alaikum atas kalian asyamu siam. Asyamu jadi naibul fa'il kan? Kutiba fi'il madi majhul. Mana naibul fa'ilnya? Lihat yang marfu di depan. Karena ada asyamu, maka dia sebagai naibul fa'il. Sekarang pemikiran kita coba. Telah ditulis siam. Ditulis berarti diwajibkan kan? Karena sudah ditulis. Telah diwajibkan siam. Pertanyaan berikut. Siapa yang mewajibkan siam di ayat itu? Allah. Berarti kata Allah kan hilang. Kata Allah hilang. Kutibas siyamu alaikum. Itu aslinya. Bukan kutiba alaikumusiyam. Aslinya itu kutibas siyamu alaikum. Telah dituliskan. Telah diwajibkan siam bagi kalian. Nah, maka kalau kita perhatikan kutiba asyamu, berarti yang mewajibkan siapa? Allah. Jadi tidak disebutkan lagi nama Allah. Kutibas siyamu. Kalau mau lengkap, kutiba rubah ke asal. Jadi kutiba rubah ke asal. Fi'il madi biasa. Maklum. Kataba. Kataba muncul fa'il yang tadi. Allah. Kataba Allahu asyama. Itu. Kataba Allahu asyama. Kataba fi'il, Allahu fa'il, asyama maf'ul bi. Allah hilang. Posisi itu diganti dengan asyam. Jadi asyamu. Kataba rubah jadi kutibas siyamu. Nah, kalau yang ini kenapa dihilangkan? Lil ilmi. Karena sudah tahu. Yang mewajibkan itu sudah tahu. Udah, lil ilmi. Atau lil jahli. Kenapa dihilangkan lil jahli? Teapal. Lil jahli. Contohnya apa? Telah dibuka pintu itu. Tarjim. Kita tidak tahu. Ujung-ujung muka pantau teh. Jangan fathah lagi. Tapi futihah. So, pintu itu telah dibuka. Futihal babu. Futihal babu. Pintu itu telah dibuka atau telah dibuka pintu itu. Tapi kalau menerjemahkan fa'il dulu ya. Pintu itu telah dibuka. Pertanyaannya, siapa yang membuka? Tidak tahu. Nah, lil jahli namanya. Kalau yang tadi lil ilmi. Nah, sudah tahu Allah yang mewajibkan siam. Nah, sekarang ada satu ayat yang unik kita telaah. Zuyyina linnasi hubbu. Mana fiilnya? Zuyyina. Di situ fiil majhul. Berarti kalau fiil majhul carinya naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya yang marfu di depan? Zuyyina linnasi hubbu syahawati. Yang mana? Hubbu. Berarti hubbu itu naibul fa'il. Zuyyina artinya apa? Telah
dihiasi. Kalau zayyana menghiasi. Seperti surah Al-Mulk. Apa? Walaqad zayyana sama ad-dunya. Zayyana kalau itu. Kalau ini zuyyina. Zuyyina telah dihiasi. Linnasi kepada manusia apa? Hubbu, kecintaan, asyahawat, terhadap syahwat. Jadi kita itu memang terhadap syahwat itu pasti cinta, hub. Dan zuyyina sudah dihiasi. Apa maksud dihiasi itu? Dianggap indah. Dianggap indah. Hubbus syahwat itu dianggap indah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa pelakunya? Kan hilang. Hilang. Nah, maka nanti di dalam tafsir, ini makanya belajar bahasa Arab itu Masya Allah, jangan dianggap sepele ya. Kalau sudah mulai bahasanya sudah mulai kokoh kuat, belajar tafsir Quran itu akan melihat dari rangkaian kata ini, rangkaian kalimat. Lihat rangkaian-rangkaiannya itu, keindahan bahasa ada di situ. Balaghah nantinya. Karena lil ilmi, lil jahli dan sebagainya ada di balaghah. Kenapa dihilangkan fa'ilnya? Sudah tahu Allah itu. Kenapa dihilangkan fa'ilnya? Ya tidak tahu siapa yang buka pintu itu. Udah gunakan majhul. Sekarang ada zuyyina. Kalau di situ zuyyina banyak kemungkinan kan ya? Satu, Allah yang memberikan kecintaan, Allah yang memberikan keindahan kepada manusia, kecintaan terhadap syahwat. Allah. Ada yang mengatakan bukan Allah, tapi syaitan. Syaitan yang memberikan sesuatu indah terhadap yang tidak indah itu. Hubbus syahwat. Syaitan yang memberikan keindahan seperti yang indah. Makanya dihilangkan. Nanti mufassir, ahli tafsir akan menentukan ini siapa pelakunya dihilangkan. Ada kemungkinan Allah, ada kemungkinan syaitan. Karena itu sudah majhul. Fi'il madi majhul. Nah itu diantara kegunaannya. Jadi akan ada pelakunya dicari siapa di sini. Karena dihilangkan fa'ilnya. Nah itu contohnya ya. Contohnya. Zulzilat. Idza zulzilatil ardu. Digoncangkan. Bahasa yang itu, di kan? Idza apabila zulzilatil ardu, bumi itu digoncangkan. Zilzalaha dengan segoncang-goncangnya. Siapa yang menggoncangkannya? Gitu. Allah. Hanya fokusnya Allah hilangkan. Kenapa? Fokus bukan di Allahnya, tapi goncangan bumi. Karena hari kiamat. Jadi, kutiba alaikumusiyam. Ya pasti Allah difokuskan, tapi siamnya. Siamnya. Oh, harus fokus di siamnya. Nah, itu diantara kegunaannya itu. Kegunaan-kegunaan majhul. Baik yang fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il madi fu'ila. Kalau fi'il mudhari yuf'alu. Gitu. Yuktabu. Yuf'alu. Karena saya yaf'ulu. Sedang kalau yuf'alu sedang di. Bedanya itu. Ya, yang ini nih. Kutiba wazan apa tadi? Fu'ila. Fu'ila. Kalau yuktabu wazan yuf'alu. Yang ini. Yuf'alu. Asalkan yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ini mati balik. Tak ada muter nih mah. Kerma karek apal yaf'ulu. Ya, jadi yuf'alu. Pabaliwat. Tapi insya Allah tidak ya. Tidak. Mual pabaliwat. Perhatikannya awal akhir. Kata buah itu. Ini awal dan akhir bagaimana? Perhatikan saja. Yaf'ulu, ya. Yaf'ulani, ya dengan alif nun. Yaf'uluna, ya dengan waw nun. Taf'ulu saja. Taf'ulani, yaf'ulna terus ke bawah. Tinggal dirubah jadi yuf'alu. Nah, sebelum ke yuf'alu, ada pertanyaan?
Kegunaan itu nanti berikutnya ya. Di kajian-kajian berikut. Oh ini fi'il majhul. Fi'il madi majhul. Ini fi'il mudhari majhul. Nanti kegunaannya ada. Nah, domir huwa. Yuf'alu huwa. Sama dengan yaf'ulu. Sama. Domirnya sama semua ya. Sama. Kemudian nanti gunanya yang ini juga bisa bukan lil ilmi, bukan lil jahli, tapi siun. Takut. Contoh, uang itu dicuri. Udah ngapal siapa pencurinya, tapi siun. Nah, gunakan fi'il majhul. Gunakan fi'il majhul. Kan mencuri itu saroko. Saroko, mencuri. Nah, mencuri saroko. Sekarang dicuri, jadi apa? Suriko. Suriko. Telah dicuri uang. Uang bahasa Arabnya? Nukud. Fulus. Fulus boleh. Surikol. Fulusu. Surikol fulusu. Uang itu telah dicuri. Kenapa digunakan fi'il majhul? Siun. Apal itu pelakunya. Dia pelakunya, tapi ketika saya mengungkapkan sesuatu itu, takut orang itu, maka gunakanlah majhul. Telah dicuri uang itu. Surikol fulusu. Bagi orang yang tahu. Yang tidak tahu berarti lil jahli ya. Lil jahli. Kalau lil khauf namanya. Ketakutan. Dan itu boleh. Boleh menggunakan majhul. Itu kegunaan majhul itu bisa dalam praktek keseharian kita gitu ya. Nah, itu tambahan saja. Tapi yang jelas hari ini kita hafalkan dua ya. Satu tasrif fi'il madi majhul, dan yang kedua tasrif fi'il mudhari majhul. Yuf'alu ya, yuf'alu. Tapi harus hati-hati kalau yuf'alu pabaliut dengan yaf'ulu ya. Yuf'alu bareng-bareng tenang ya. Yuf'alu. 1 2 3. Sekedik-sekedik. Diulang. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Iya tak? Mana? Isi saja. Yuf'alu. Ini tasib fi'il. Al-fi'lu al-mudhari'u. Di bawah al-majhulu. Majhul. Tasib fi'il mudhari majhul. Yuf'alu. Bareng-bareng. Yuf'alu. Tuf'alu. Bagus. Tuf'alu. Ikhwan saja. 1 2 3. Apa ini? Iya. Tulis semuanya. Ikhwan saja. Yuf'alu, yuf'alu. Tulis di bawah. Pakai judul di sini. Fi'il mudhari majhul. Tulis. Akhwat, siap-siap. Yuf'alu. 1 2 3. Bagus. Tulis. Ya, siapkan tulis.
Sengaja tidak saya tulis ya. Tulis. Yuf'alu. Memang agak sulit itu memang tasrif fi'il mudhari di mana-mana. Jadi dihafal ini ya, dua. Satu fu'ila, dua yuf'alu. Yang harus kokoh itu yuf'alu. Nanti yang santri ke ini ya, hafalannya ke Cahyadi. Hafalan dengan tulisan. Nanti tulisan ke Cahyadi. Kalau tadi fu'ila ya, itu paling gampang. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Harus seperti itu. Kalau mau dinyanyikan silakan. Seperti senandungnya Ibu Ai Maryam ya. Silakan kalau mau disenandungkan. Yang penting hafal. Dan fi'il mudhari ini harus agak hati-hati, pelan. Kalau fi'il mudhari kan yuf'alu. Tapi kalau sudah paham dengan sendirinya, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Ciri dia sudah mutkin, satu kali baca, satu kali nafas. Ya mutkin. Ya. Tapi kalau renghat ranjo kita can mutkin ya. Fu'ila, fu'ila, ngahulang deui. Nah, kalau satu nafas itu sudah pasti mutkin. Ya, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltuna, fu'iltu, fu'ilna. Itu satu napas. Tapi kalau belum hafal, ya sedikit-sedikit, jangan memaksakan. Karena dibiasakan saja itu ya. Kalau tidak dibiasakan, ya tidak akan hafal. Dan ini paksakan hafal. Jadi sorob ini wajib dihafal. Makanya Pak Tony bertanya kemarin itu di grup, Ustadz yang mana yang harus dimutkinkan? Kan ditulis oleh beliau ya. Tasrif apa itu awal teh? Domir. Domir munfasil. Rofa, huwa humahum. Iyahu. Kemudian apa? Baituhu, baitahu, baitihi. Terus minhu, alaihi. Terus ilaihi. Apalagi? Baru ke sini. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul. Sekarang fu'ila. Terakhir yuf'alu. Tuh, 6. Fa'ala, fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. Udah beres, cuma 6 fi'il itu.
Sesungguhnya ada 3, cuman dipisahkan jadi 6. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu 6. Berarti nanti Sabtu depan ini wajib semuanya store. Diharapkan ikhwan akhwat kalau bisa storannya itu paling lama 10 menit ya. Paling maksud itu jam 1 lebih 10 itu sudah kita mulai. Paling lama itu. Ya syukur-syukur kalau di jam sebelumnya sudah hadir, 10 menit sebelum jam 1, store hafalan semuanya, jam 1 sudah mulai. Gitu. Tapi kalau kira-kira jam 1 pas hadirnya, nanti kita beri waktu, tenggang waktu 10 menit untuk menghafal 6 fi'il. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. 6 ya. Cara menghafal boleh begini. Fa'ala dengan fu'ila. Boleh. Biar gampang. Fa'ala, fa'ala, fa'lu. Nanti langsung ke situ. Ke majhul. Fu'ila, fu'ila. Boleh begitu. Biar gampang. Nah yang kedua ini agak berat yang ini. Yaitu fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulan itu harus tenang. Nah mau langsung ke majhulnya silahkan. Setelah yaf'ulu berarti yuf'alu, yuf'alu, yuf'alani. Beres berarti sekaligus 4. Baru ke sini fi'il amar, uf'ul dan fi'il nahi la taf'ul. Itu wajib hafal. Yang itu wajib hafal plus yang sebelumnya ya, wahumahum sampai yang kemarin. Nah, kenapa ada istilah wajib hafal? Karena masukan dari teman sekalian, sahabat sekalian, kita kan mau praktek Quran. Kalau ini belum hafal yang tasrif yang barusan, belum kita masuk. Kenapa belum kita masuk? Karena nanti akan bermunculan domir-domir yang ada di dalam fiil-fiil yang barusan. Contoh, fa'altu, domir apa? Ana. Af'ulu, domir? Ana. Uf'alu, ana juga. Tuh. Jadi kalau kita melihat itu semuanya harus hafal dulu. Harus hafal dulu. Makanya belum kita komentari, belum kita koreksi ketika ada yang masuk. Ini mohon koreksinya. Kan ada disebutkan menulis Al-Qur'an ya. Kita belum masuk ke sana. Harus sabar. Harus sabar ya. Ya, baik. Tulis yang tadi yuf'alu ya. Nah, kemudian nanti ikhwan akhwat sebagaimana ini silakan tulis sisanya. Tinggal sisanya berarti ya. 3. Pokoknya 1 yang wazan, 3 yang mauzun. Itu PR-nya. Jadi berapa tuh? 1 yang wazannya berarti fu'ila ya. Fu'ila dengan yuf'alu. Tapi pisahkan. Kemudian 3 mauzun. 3 mauzun dari kutiba yang sudah ada saja itu gunakan. Nusiro misal, futiha mangga bebas. Kemudian nanti yang mudhari majhulnya tinggal di yuf'alukan. Yunsoru, yuktabu, yudhabu, yujlasu. Penting itu semuanya. Yang penting silakan ambil 3. Tinggal teruskan. Yang tadi tulis, tinggal teruskan saja. Jadi PR-nya tulis 3 tulis wazan fu'ila sama 3 mauzun. Yang kedua tulis wazan yuf'alu dengan 3 mauzun. Jadi 3 6 8. Jadi 8 ya. 8 dalam 1 Jumat. Harus itu ya, harus dikerjakan. Termasuk saut voice biasa ya. Tulis voice. Tulis kitabah, kemudian suara dengan saut. Voice note ya. Untuk yang santri cukup ke ini ya, ke Cahyadi. Silakan tulis, kemudian nanti dihafalkan. Sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Memang awal saja ya beratnya.
awal nih berat. Tapi kedepannya kalau sudah mulai hafal, kita membaca Quran itu langsung paham. Oh ini fiil ini. Fiil ini. Nanti kita buktikan prakteknya ya. Sekarang belum. Tapi fiil alhamdulillah sudah beres. Fiil sudah beres. Ya. Pokoknya mah hafalkan. Ya. Hafalkan dari sekarang. Hafalkan dari sekarang. Tasrif 6 fiil yang tadi. Dari sekarang. Bisi ujian. Bisi ujian. Hafalkan tasrif fiil madi, fiil mudhari, berarti 2 ya, ma'lum majhul. Kemudian fiil amr dan fiil nahi. Itu wajib hafal. Tapi cukup yang fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu saja. Jangan masuk ke yang lain-lain. Kan ada yang fa'ala yaf'ilu, ya kan? Enggak, belum masuk ke situ. Baru fa'ala yaf'ulu. Hanya itu saja. Makanya kenapa komentar di grup jangan dulu masuk ke misal la tajlis kemarin. Itu tidak saya koreksi ya. Karena itu harus bersabar. Sesuaikan dulu dengan ini. Nanti ada. Nanti kita berikan arahan-arahannya. Baik. Kita istirahat dulu ya. Oh silakan. Ya. Nah, itu sama. Ya, langsung fiil madi dulu bereskan. Nah, nanti di bawah fiil mudhari majhulnya. Ya, boleh. Kalau ini semuanya sama. Jadi yang ini bebas kotoa kan memotong kan kalau mudhari yang biasa yaqta'u belum masuk. Tapi kalau ke sini semuanya masuk. Quti'a yuqta'u sama. Quti'a yuqta'u dipotong. Semuanya sama kalau ini. Boleh. Boleh madi majhul, mudhari majhul. Boleh silahkan. Atau mau langsung silahkan. Bebas ya. Yang penting buatkan jadi ada 8. 1 3 jadi 8. Baik kita istirahat dulu ya 10 menit. Alhamdulillah.